Halo guys, siapa yang udah nonton drama Korea yang judulnya ini? Oke, ini dramanya udah kelar banget ya. Di hari ini akhirnya teka-teki pembunuhnya. Cewek ini udah berakhir juga, ye, ketemu. Dan ternyata nggak jauh-jauh dari yang punya agensi artis tersebut. Wow. Dan banyak banget fakta-fakta menarik ternyata yang ditemukan di episode-episode terakhir. Mau tahu faktanya apa? Nih, kita ngomongin sih pemeran utamanya. Cewek ini ya sekaligus penulis dan juga udah kayak detektif otaknya. Jangan lihat isi buku dari sampulnya. Jadi ternyata si pemeran utama ini walaupun kelihatannya hebat banget, ternyata pas dia udah ketemu ibu tirinya udah 10 tahun kemudian, itu dia beda banget. Kelihatan banget traumanya. Karena waktu itu emaknya ini meninggal, yaitu dibilangnya bunuh diri, padahal dia lihat emak tirinya ada di atap itu. Dia pengen ngomong ke polisi tapi nggak berani, sehingga dia masih sampai sekarang masih trauma kalau ketemu emak tirinya. Nah udah gitu ternyata dia ngerasa kalau yang ngebunuh si orang yang lagi carinya adalah si emak tirinya itu. Orang yang kayaknya dia tahu kalau si artis itu selingkuh sama suaminya, makanya dia dianggap punya dendam sehingga bisa ngebunuh si artis tersebut. Makanya sampai akhir dia sampai nggak ngerti kenapa orang-orang nyangka dia adalah pelaku pembunuh artis tersebut. Ya lihat teman lama artis itu loh. Tapi nggak istrinya doang sih yang kadang-kadang nggak ngerti gitu ya. Suaminya juga nih ternyata kan dideketin sama cewek ini, padahal cewek ini sebenarnya orang kaya. Nah si suaminya masih nggak nyangkanya tuh dia orang miskin gitu, sampai dia akhir sampai cewek ini minta tolong untuk menyelesaikan perceraian, dia baru ngeh kalau ternyata si mahasiswi ini adalah orang kaya. Wow, dari kemarin mana aja. Jadi pasangan suami istri itu kayak sama-sama punya kepolosan tersendiri gitu loh. Fakta menarik lainnya, ternyata kenapa sih ada bercak darah artis di rumah penulis tersebut padahal dia nggak ngebunuh. Soalnya ternyata si pembantunya ini, mak yang baik ini, ternyata ngambil tuh bekas pisau si pembunuh ke rumahnya. Dikiranya kan si penulis itu pembunuhnya, oh ternyata darahnya tuh netes di situ, sehingga pas ada si Bin atau yang lain tuh ngeliat bercak tersebut, disangkanya beneran tuh dia ngebunuh gitu. Kesalahan suaminya lagi nih, ini jadi bikin suaminya salah langkah. Gara-gara suaminya nyangkanya kalau istrinya itu udah tahu kalau dia selingkuh. Nah kalau dia tahu kalau dia selingkuh, dia bakalan menyerahkan dirinya, mau dibunuh kayak di apa itu terserah istrinya gitu. Kayak dia udah bikin perjanjian ke istrinya kalau dia selingkuh tuh dia terserah mau dia apain gitu. Makanya dia takut banget nih suaminya, disangkanya istrinya udah tahu kalau dia udah selingkuh. Padahal di akhir tuh istrinya lagi sedih banget kan, gara-gara si emak atau pembantu yang di rumahnya itu kan jadinya masuk penjara gitu kan, masuk ke sel tahanan gitu. Padahal dia tuh lagi sedih gitu, gara si emak ini rela berkorban buat dia gitu, padahal kan dia bukan pembunuhnya gitu. Nah makanya dia lagi terkenal gitu, lagi sedih gitu kan. Terus dia kan punya asisten tuh kan, asistennya cowok. Asisten cowok ini kan kayaknya suka gitu kan sama penulis ini, walaupun si penulisnya nggak ngerasa apa-apa gitu kan, tapi kayaknya gitu ya si asistennya suka sama penulis ini. Sampai-sampai suaminya tuh pernah dikasih tau sama temennya kalau si asisten sama istrinya ini pernah berdua gitu. Nah dia sampai berprasangka buruk kalau istrinya punya motif lain sama asisten ini gitu, mau balas dendam ke dia. Saking parnonya si suaminya ini tuh sampai nyangka asistennya istrinya ini sekongkol sama istrinya buat ngebunuh dia, gara-gara ketahuan dia selingkuh. Dan karena juga istrinya udah nggak tahu kalau asistennya itu adalah anggota BIN.
Saking ketakutannya, dia nyangkanya kejatuhan reklama ini gara-gara udah diniatin sama istrinya buat ngebunuh dia. Jadi salah paham banget nih suaminya. Di saat orang lain tuh udah terbuka matanya kalau si penulis ini bukan pembunuhnya, tapi suaminya malah masih salah sangka, malah baru salah paham. Suaminya itu kan nyangkanya dia itu mau dibunuh sama istrinya, padahal yang mau ngebunuhnya tuh orang ini, yaitu orang yang tadi suaminya itu mau diceraikan sama istri yang tadi. Nah, karena motif mau balas dendam, jadi si pengacara ini mau dibunuh. Nah, dia nyangkanya itu yang mau ngebunuh dia adalah si asisten sama istrinya. Jadi dia salah paham banget di sini. Gara-gara dia salah paham, sampai-sampai dia minta tolong sama orang buat ngebunuh istrinya. Nah, dia sampai besoknya lupa kalau dia udah transfer duit buat orang ngebunuh istrinya. Dia sampai lupa. Itu kesalahan fatal banget. Padahal suami istri ini kan udah baikan gitu loh, udah kayak nggak ada salah paham lagi, dan istrinya kayaknya kalau suaminya udah pernah berselingkuh. Dia lupa bilang ke pembunuhnya itu buat berhenti. Akhirnya istrinya tahu kalau suaminya nyewa detektif buat ngebunuh dia. Karena suaminya lupa nyewa detektif buat ngebunuh istrinya, dia pikir dia tuh udah baikan sama istrinya, udah gak ada salah paham lagi. Ternyata gimana guys, ini penutupnya loh, endingnya. Kira-kira ada season 2 nggak ya? Ini dibunuh apa enggak? Nggak tahu loh ya. Nggak kelihatan darahnya, apa cuma bohongan gitu loh, bisa bohongan. Ya secara gitu loh penulis. Jadi kira-kira menurut kalian gimana? Ada season 2 nggak ya kira-kira?